Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Farel Oriza. Kali ini aku mau sharing mengenai pengalaman pribadi aku mengajari anakku belajar membaca. Dan dengan metode ini, anakku sukses belajar membaca dengan cepat. Aku ingin sharing kepada momi-momi, ibu-ibu dan bunda-bunda semua bagaimana cara menerapkan metode Abaca ini ke anak. Oke, ikutin terus channel ini sampai selesai ya, karena kita akan sharing di sini. Berolahraga daripada membantu kita untuk berpikir. Kita makan agar tubuh kita kuat untuk melakukan kebaikan. Tubuh kita adalah titipan dari Allah. Kita harus menjaganya. Oke mom, sebelumnya aku mau menceritakan dulu pengalaman aku waktu kecil yang membuat aku sekarang ke anak aku menerapkan metode membaca ini, metode Abaca, tidak menerapkan metode abjad, menghafal abjad yaitu yang A, B, C, D, E, F, G. Nah seperti itu, menghafal abjad atau mengetahui abjad itu penting, tetapi metode belajar membaca dengan abjad seperti misal B, A, ba, itu bagiku membingungkan ya. Itu yang membuat aku waktu kecil sulit belajar membaca, karena aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa huruf B digabungkan dengan A menjadi ba. Kenapa tidak B ya? Dan itu sangat lama sekali aku harus menerima bahwa B dengan A menjadi ba, C dengan A menjadi ca, tidak C ya, tidak B ya, begitu. Nah aku tidak mau kejadian ini di anak aku, jadi aku menerapkan metode ini. Metode ini sangat gampang, jadi anak aku belajar ini dalam waktu seminggu itu sudah bisa membaca. Itu juga dalam waktu seminggu itu dia tidak rutin dan hanya sebentar-sebentar saja belajarnya. Artinya anak kecil kan moody ya, jadi pada saat dia memang sedang moodnya bagus kita ajarin, tapi kalau moodnya sudah mulai terlihat lelah, terlihat moodnya jelek, ya sudah kita berhenti untuk istirahat dulu begitu. Untuk belajar metode ini, yang pertama aku mengajarkan anakku huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, pada saat anak sudah hafal huruf vokal, itu anak selanjutnya akan bisa lebih mudah pada saat menggabungkan dengan konsonan. Nah, di sini kita membutuhkan alat bantu, yaitu berupa flashcard. Flashcard ini berisi huruf vokal yaitu A, I, U, E, O dan huruf konsonan yang sudah digabung dengan huruf vokal tadi. Misalnya huruf B digabung dengan A, langsung dibaca ba. Huruf C digabung dengan A, langsung dibaca ca. Jadi anak tinggal belajar babi, bu, bebo, ca, ci, cu, ceco. Oh ya mom, kalau misalnya mom tidak ada flashcard, itu bisa membuat sendiri loh. Dan aku waktu itu juga tidak beli flashcard, karena ya aku berada di posisi yang jauh ya dari kota tempat tinggalku. Jadi waktu itu aku cuman ada di sini yang jual itu poster seperti itu, poster babi, bu, bebo, ca, ci, cu, ceco. Nah dari poster itu aku gunting kecil-kecil, jadi sehingga terbentuklah seperti flashcard gitu. Nah tahap awal itu mom tadi kenalkan huruf vokal terlebih dahulu, yaitu A, I, U, E, O. Nah, setelah anak sudah tahu huruf vokal, anak sudah hafal bentuknya huruf vokal, anak sudah tahu bahwa itu adalah huruf vokal, dengan cara menebak flashcard tadi, kita mengajarkan anak selanjutnya adalah huruf konsonan yang digabungkan dengan huruf vokal, yaitu langsung babi, bu, bebo, ca, ci, cu, ceco, da, di, du, dedo, dan selanjutnya. Nah, di flashcard tadi kan sudah ada yang digabungkan seperti ba,
sudah ada ya B dengan A menjadi ba. Nah, biarkan anak menebak apa cara membacanya ini. Kita harus kasih tahu dulu sebelumnya bahwa ini adalah ba, ini adalah bi, ini adalah bu, begitu. Nah, pada saat anak sudah mengenal konsonan yang sudah digabungkan dengan vokal tadi, sudah bisa menebaknya, kita baru bisa beralih ke step atau tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, saat anak sudah hafal satu huruf konsonan yang digabungkan dengan huruf vokal yang saya sebutkan tadi, misalnya ca, misalnya ba, misalnya b, misalnya bu, begitu. Kita gabungkan, kita tambahkan dengan satu huruf vokal. Misal, huruf bu ditambahkan dengan huruf i di depannya, huruf vokal menjadi ibu. Huruf tu ditambahkan huruf vokal i di depannya menjadi itu. Jadi kita ajarkan ke tahap selanjutnya adalah dua buah huruf vokal digabungkan dengan satu huruf konsonan. Saat anak sudah bisa menghafal ba, bi, bu, be, bo, atau ca, ci, cu, ce, co, dan selanjutnya, saat kita menambahkan satu huruf vokal, anak sudah gampang. Jadi misal tinggal tambahkan a depan bu menjadi a, bu. Bu tambah i belakangnya menjadi buwi. Nah, tahap selanjutnya adalah belajar membaca 3 buah huruf, yaitu 1 huruf konsonan dan 2 huruf vokal seperti yang saya sebutkan tadi, Mom. Saat anak sudah bisa belajar menggabungkan 2 huruf vokal dengan 1 huruf konsonan seperti yang saya sebutkan tadi, yang semisalnya adalah ini, ibu, itu. Selanjutnya mengajarkan 2 buah huruf konsonan yang digabungkan dengan 1 huruf vokal. Misal T, A, ta, tambahin K belakangnya jadi tak, begitu. B, A, tambahkan belakangnya K menjadi bak. Nah, begitu. Pada saat anak sudah bisa di tahapan ini, yaitu tahapan 2 buah huruf konsonan digabungkan dengan 1 huruf vokal, kita bisa beralih ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu mengajarkan anak huruf eng dan nye. Jadi, misal kita berikan huruf BA. Anak kan sudah hafal ya bahwa BA dibaca ba. Tidak perlu lagi mengeja BA, ba. Jadi anak jika ada huruf B dan A digabung sudah hafal ba. Ba ditambahkan NG. Jadi bang. Begitu. NY tambah I menjadi nyi. Nah, kita bisa mengajarkan anak huruf eng dan huruf NY atau nyi setelah anak sudah bisa pada tahapan yang sebelumnya tadi, begitu. Setelah anak sudah bisa pada tahapan tersebut, selanjutnya kita bisa mengajarkan anak membaca sebuah kata. Pada saat anak sudah hafal dengan huruf A bacanya, misal B dan Aba, C dan Aca, langsung digabungkan baca. Anak sudah otomatis akan membaca itu menjadi baca. Tidak perlu lagi mengeja BA, ba, CA, ca. Karena dia sudah hafal bahwa B dan A adalah ba, bahwa C dan A adalah ca. Jadi sudah otomatis dia akan membaca baca. Saat bu digabungkan dengan ku, dia sudah otomatis membaca buku. Nah, begitu. Dan begitu juga untuk huruf nye dan eng, anak sudah bisa pada saat ny, nye ditambahin i menjadi nyi. Pada saat dia ny tambahin a, dia sudah bisa membaca itu menjadi nya. Dia akan bisa membaca menjadi nyanyi, begitu. Nah, di tahapan ini anak sudah bisa belajar membaca 1 buah kata. Saat anak sudah bisa belajar membaca kata, selanjutnya kata tersebut bisa dirangkai menjadi sebuah kalimat. Dan pada tahapan ini, anak Anda sudah bisa dan sudah siap membaca bukunya sendiri. Nah, metode seperti inilah yang saya terapkan kepada anak saya. Tentu saja pada saat kita mengajarinya,
itu tentu saja kita harus membuat suasananya menyenangkan. Semisal bermain sambil belajar. Jadi misal saya pernah bermain dengan anak saya. Jadi flashcard itu atau poster yang saya gunting itu hurufnya itu saya bentuk menjadi baris-baris seperti rel kereta api. Nah, dia memiliki mainan yaitu berbentuk kereta api yang dimana akan jalan di atas rel itu dan boleh melewati rel itu jika dia bisa membaca setiap kata misal ba, misal ca, misal da, misal ka begitu di rel tersebut. Jadi dia bisa berjalan di atas rel itu jika anak saya sudah bisa membacanya berarti boleh dilewati. Tapi kalau dia belum bisa membacanya berarti dia tidak bisa meneruskan perjalanan keretanya begitu. Dan ibu-ibu atau mami-mami sekalian bisa memberikan cara kreatif lainnya supaya anak bisa belajar sambil bermain dengan menyenangkan. Oke, demikian sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.